Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa diabetes terus mengintai? Bahkan ketika Anda merasa sudah makan sehat setiap hari? Bayangkan ini, nasi putih yang Anda santap setiap pagi, teh yuzu yang Anda minum untuk relaksasi, atau camilan pisang yang Anda pikir baik untuk tubuh, bisa jadi justru mereka adalah musuh diam-diam yang perlahan merusak kesehatan Anda. Saya Grok, dibuat oleh XAI, dan selama 40 tahun pengalaman klinis, saya telah melihat bagaimana kebiasaan makan yang tampak biasa ini menghancurkan hidup pasien lansia, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun. Tapi jangan khawatir, ada harapan, dan itulah mengapa Anda perlu menonton video ini sampai akhir. Di sini, saya akan mengungkap 5 kebiasaan makan mematikan yang mungkin Anda lakukan tanpa sadar, lengkap dengan data medis yang mengejutkan. Like bagaimana secangkir teh yuzu bisa melebihi batas gula harian Anda menurut WHO, atau mengapa mencampur nasi dengan sup miso bisa jadi bom waktu bagi gula darah Anda. Anda akan menemukan solusi praktis yang telah terbukti menurunkan HbA1c pasien saya hingga 1,7% tanpa obat, kisah nyata seperti Budi Santoso yang berhasil mengubah hidupnya, dan strategi sederhana seperti metode pembagian piring yang bisa Anda mulai hari ini. Menonton hingga akhir berarti Anda tidak hanya akan tahu apa yang salah, tapi juga bagaimana memperbaikinya, mengurangi risiko komplikasi diabetes, menstabilkan gula darah, bahkan menurunkan berat badan tanpa usaha ekstra. Jadi, jangan berhenti di tengah jalan. Setiap detik dari video ini adalah kunci untuk masa tua yang lebih sehat dan panjang umur. Mari kita mulai. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Pertama adalah kebiasaan hanya makan makanan dengan indeks glikemik tinggi. Musuh terbesar diabetes, yang seringkali tidak disadari, adalah karbohidrat olahan dengan indeks glikemik tinggi, seperti nasi putih dan mie. Dalam perjalanan saya sebagai seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, saya telah menyaksikan sendiri betapa seringnya pasien lansia mengonsumsi makanan jenis ini, tanpa menyadari betapa besar dampaknya terhadap tubuh mereka. Jika kita berbicara soal angka, nasi putih memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, mencapai angka 89, sementara produk berbasis tepung seperti mie memiliki angka yang hampir sama, yaitu 82. Indeks glikemik ini sendiri adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat dan seberapa besar makanan tertentu dapat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Skor 100 pada indeks glikemik diberikan pada glukosa, yang menjadi standar perbandingan, dan semakin tinggi angka indeks glikemiknya, semakin cepat pula lonjakan gula darah yang terjadi. Makanan dengan skor 70 atau lebih tinggi dianggap berisiko tinggi, sedangkan makanan dengan indeks glikemik 55 atau lebih rendah dianggap lebih aman bagi tubuh kita. Apa yang terjadi ketika kita mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi ini? Sederhananya, karbohidrat olahan seperti nasi putih atau mie menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat cepat setelah makan. Tubuh merespons ini dengan melepaskan insulin dalam jumlah yang sangat besar. Bayangkan saja, lonjakan insulin ini terjadi setiap kali kita makan makanan dengan indeks glikemik tinggi, dan jika ini terus terjadi selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, efek buruknya pun mulai terasa. Lama-kelamaan, pankreas yang bertugas memproduksi insulin pun akan mengalami kerusakan. Lebih buruk lagi, proses penuaan secara alami akan menurunkan kemampuan tubuh dalam menghasilkan insulin. Jika kita membandingkan produksi insulin seseorang yang berusia 20 tahun dengan seseorang yang berusia 60 tahun, produksi insulin pada lansia dapat turun hingga 40 hingga 50% dibandingkan dengan yang lebih muda. Dengan fungsi pankreas yang sudah menurun seiring bertambahnya usia, terus mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi hanya akan memperburuk keadaan dan meningkatkan kemungkinan gagal mengelola diabetes. Saya masih ingat dengan jelas seorang pasien saya, Budi Santoso, seorang pria berusia 67 tahun yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan pola makan berbasis nasi putih. Setiap hari, ia selalu menyantap semangkuk nasi putih dengan penuh kesetiaan. Saat pertama kali datang ke klinik saya,
kadar HbA1c-nya mencapai angka 10,2%, sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan, mengingat angka normal seharusnya di bawah 5,7%. Ini adalah kondisi yang sangat serius dan membutuhkan perhatian segera. Namun, kabar baiknya adalah perubahan kecil yang dilakukan dalam kebiasaan makan bisa memberikan hasil yang luar biasa. Dalam kasus Budi, hanya dengan mengubah pola makan, dalam waktu 6 bulan kadar HbA1c-nya turun drastis menjadi 7,1%. Ini adalah bukti kuat bahwa perubahan pola makan dapat memberikan dampak yang sangat besar tanpa perlu mengandalkan obat-obatan. Saya selalu merekomendasikan kepada pasien saya untuk mengganti nasi putih dengan biji-bijian utuh yang memiliki indeks glikemik lebih rendah, yaitu 55 atau lebih rendah, seperti nasi merah, oat, dan jelai. Sebagai contoh, saya menyarankan mereka untuk mencampur 50% nasi merah dengan 50% nasi putih, lalu dipadukan dengan ubi kukus dan sumber protein seperti telur. Biji-bijian utuh sangat kaya akan serat pangan, yang memiliki peran penting dalam menjaga rasa kenyang lebih lama dan mengontrol kenaikan gula darah secara bertahap. Selain itu, biji-bijian utuh juga mengandung berbagai vitamin, mineral, dan nutrisi yang tidak hanya baik untuk tubuh secara keseluruhan, tetapi juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ada hal yang sangat menarik, yakni makan biji-bijian utuh seperti nasi merah juga dapat memperbaiki komposisi mikrobiota usus kita. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikrobiota usus yang sehat dapat memberikan dampak positif terhadap pengendalian gula darah. Bahkan, data yang saya kumpulkan di klinik saya menunjukkan bahwa pasien yang beralih dari nasi putih ke nasi merah melihat penurunan rata-rata HbA1c sebesar 1,7%. Angka ini bukanlah angka kecil, melainkan hasil yang menakjubkan yang dapat dicapai hanya dengan perubahan pola makan yang sederhana. Perubahan kecil ini, meskipun terlihat sederhana, ternyata memiliki dampak yang sangat besar dalam mengelola diabetes. Dengan memutuskan untuk mengganti makanan dengan indeks glikemik tinggi, kita bukan hanya menjaga kadar gula darah tetap terkendali, tetapi juga memberikan kesempatan pada tubuh kita untuk pulih dan berfungsi lebih baik. Kita memiliki kendali lebih besar terhadap kesehatan kita, dan perubahan ini bisa dilakukan tanpa harus mengandalkan obat-obatan yang mahal. Kedua adalah kebiasaan serius sering minum minuman manis. Namun, kenyataannya, minuman seperti teh yuzu, sihye, sujungwa, dan air madu, yang banyak dianggap sebagai minuman tradisional yang menyehatkan, adalah bom gula yang tersembunyi. Minuman-minuman ini, yang sering dianggap sebagai pilihan sehat, sebenarnya bisa memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan, terutama bagi lansia. Banyak dari mereka yang menikmati minuman tradisional ini setiap hari, percaya bahwa manfaat kesehatan yang mereka tawarkan akan jauh lebih besar daripada dampak negatifnya. Namun, di balik cita rasanya yang menyegarkan dan kepercayaan pada kebaikan alami bahan-bahannya, minuman ini justru menyumbang pada berkembangnya penyakit serius, termasuk diabetes. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Bayangkan ini, secangkir teh yuzu mengandung 20 hingga 30 gram gula, angka yang jauh melebihi batas aman konsumsi gula yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yaitu 25 gram per hari. Begitu juga dengan secangkir sihye yang mengandung sekitar 27 gram gula, dan sujungwa serta air madu yang memiliki kadar gula serupa. Hanya dengan satu cangkir teh yuzu, seseorang sudah melebihi asupan gula harian yang disarankan oleh WHO. Peningkatan gula darah yang cepat yang terjadi setelah mengonsumsinya bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang berbahaya. Gula darah yang melonjak tajam ini bukan hanya sekadar peningkatan sementara, tetapi juga memicu peradangan yang merusak tubuh secara keseluruhan dan memperburuk kondisi resistensi insulin yang sudah menjadi masalah bagi banyak orang tua. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika kita mempertimbangkan fakta bahwa meskipun jumlah gula dalam minuman manis tersebut terlihat kecil, dampaknya bisa sangat besar, terutama pada pasien diabetes lansia. Tubuh lansia memiliki sensitivitas insulin yang menurun, yang berarti metabolisme gula mereka sangat terganggu dan lebih mudah terpengaruh oleh konsumsi gula. Yang lebih berbahaya,
Gula dalam bentuk cair ini lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan dengan gula yang terkandung dalam makanan padat. Ini mempercepat lonjakan gula darah yang sangat membahayakan, terutama bagi orang-orang yang sudah berjuang dengan diabetes. Saya teringat salah satu pasien saya, seorang wanita berusia 71 tahun bernama Siti Rahayu, yang memiliki kebiasaan mengonsumsi air madu setiap pagi dan teh yuzu di sore hari. Meskipun sudah didiagnosa menderita diabetes, ia tetap meminum minuman tersebut, dengan keyakinan bahwa mereka baik untuk kesehatan. Namun, hasil tes gula darah yang dilakukan menunjukkan lonjakan yang sangat mencemaskan. 2 jam setelah meminum teh yuzu dan air madu, kadar gula darahnya melonjak hingga mencapai 240 mg/dl, jauh di atas batas normal yang seharusnya di bawah 140 mg/dl. Angka tersebut sangat berbahaya dan menandakan adanya hiperglikemia yang bisa mengancam jiwa. Kebiasaan ini menghambat stabilitas gula darah pasca makan dan menyebabkan hiperglikemia kronis yang jika dibiarkan, dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang yang serius. Komplikasi akibat gula darah yang tinggi secara kronis ini sangatlah meresahkan. Kerusakan pembuluh darah, neuropati, dan penyakit ginjal hanyalah beberapa di antaranya. Bahkan, menurut Asosiasi Diabetes Amerika, hanya dengan mengonsumsi 1 minuman manis setiap hari dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular hingga 16% pada pasien diabetes, angka yang sungguh mengerikan dan tak bisa diabaikan begitu saja. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa menggantikan kebiasaan ini tanpa mengorbankan kesehatan? Sebagai alternatif, saya selalu menyarankan pasien saya untuk memilih teh jahe tanpa gula, teh jelai, atau teh herbal lainnya. Teh jahe, khususnya, memiliki manfaat luar biasa dalam meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi peradangan dalam tubuh, manfaat yang sangat dibutuhkan oleh penderita diabetes. Teh kayu manis juga telah terbukti dapat meningkatkan sensitivitas insulin, memberikan dukungan tambahan bagi tubuh dalam mengelola kadar gula darah. Bagi mereka yang masih merasa sulit untuk melepaskan kebiasaan minuman manis, saya selalu mengingatkan untuk membatasi madu hingga maksimal 1 sendok teh, sekitar 5 gram, yang lebih aman dan tidak akan membebani tubuh dengan gula berlebih. Dengan kesadaran yang lebih tinggi dan pilihan yang bijak, kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan menghindari dampak buruk dari kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya, namun sebenarnya sangat berbahaya. Jagalah tubuh kita dengan penuh kasih sayang dan perhatian, karena hanya tubuh yang sehatlah yang memungkinkan kita menikmati kehidupan yang penuh arti. Ketiga adalah kebiasaan berbahaya sering makan camilan dengan indeks glikemik tinggi. Makanan-makanan seperti injeolmi, kue beras ketan, dan pisang, meskipun tampak lezat dan tidak berbahaya, sebenarnya dapat menjadi ancaman besar bagi tubuh kita, terutama bagi orang-orang yang sudah berjuang dengan diabetes. Terlebih lagi, banyak lansia yang sering mengonsumsi camilan seperti kue beras, buah-buahan, dan biskuit, tanpa menyadari dampak yang merusak yang dapat ditimbulkan oleh camilan tersebut. Buah, yang sering dianggap sebagai pilihan yang sehat, bahkan oleh penderita diabetes, seringkali dimakan tanpa batas. Meskipun buah memang mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat, faktanya, camilan seperti ini justru menjadi penghalang besar dalam pengelolaan diabetes yang efektif. Sebagai contoh, buah-buahan seperti anggur dan pisang, meskipun mengandung vitamin dan mineral yang penting, memberikan dampak besar terhadap gula darah, yang sangat berbahaya bagi mereka yang menderita diabetes. Kue beras yang sering dimakan sebagai camilan memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Garai-teok, kue beras silinder, memiliki indeks glikemik 85, sementara injeolmi memiliki indeks glikemik 93. Pisang, yang sering dianggap sebagai buah yang sehat, memiliki indeks glikemik 61. Namun kaya akan fruktosa dan glukosa yang bisa membebani tubuh dengan gula darah yang tinggi. Anggur, dengan indeks glikemik 59, juga dapat menyebabkan lonjakan gula darah meskipun hanya dimakan dalam jumlah kecil. Bahkan biskuit yang dibeli di toko, yang seringkali dianggap sebagai pilihan praktis, memiliki indeks glikemik di atas 70 dan mengandung lemak trans yang berbahaya. Camilan-camilan ini, meskipun memberikan sedikit rasa kenyang, memiliki dampak yang sangat besar terhadap gula darah dan dapat memperburuk kondisi diabetes.
Makan buah manis mungkin tampak seperti pilihan yang menguntungkan. Namun kenyataannya, lonjakan gula darah yang ditimbulkan dapat berlangsung selama berjam-jam dan membuat Anda merasa lapar lagi dengan cepat. Terutama bagi penderita diabetes yang sudah berusia lanjut, bahkan sedikit camilan manis ini bisa menyebabkan hiperglikemia pasca makan yang berkepanjangan. Ini disebabkan oleh penurunan massa otot terkait usia dan penurunan sensitivitas insulin. Jika dibandingkan dengan orang muda, lansia memiliki kemampuan yang jauh berkurang untuk mengembalikan kadar gula darah ke level yang sehat dalam waktu singkat. Dalam studi yang dilakukan terhadap individu diabetes berusia lebih dari 60 tahun, diketahui bahwa konsumsi camilan dengan glikemik tinggi menyebabkan lonjakan gula darah rata-rata sebesar 140 mg/dl atau lebih, dan gula darah ini tetap tinggi selama 3 hingga 4 jam. Peningkatan gula darah yang sering dan berulang akan menimbulkan stres oksidatif pada sel-sel pembuluh darah, mengurangi elastisitas pembuluh darah, dan memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Saya memiliki pengalaman dengan seorang pasien saya, seorang wanita berusia 70 tahun bernama Rina Wulandari, yang rutin mengonsumsi anggur dan pisang setiap hari sebagai camilan, karena dia percaya bahwa buah-buahan tersebut sangat sehat untuk tubuhnya. Namun, lonjakan gula darah yang terus-menerus ini mempercepat kerusakan pada mata, dan akhirnya menyebabkan hilangnya penglihatan yang signifikan. Ketika pertama kali menemui saya, HbA1c-nya mencapai 9,8%, dan kadar gula darah setelah makan selalu melebihi 200 mg/dl, bahkan setelah camilan sehat yang dia anggap tidak berbahaya. Saya kemudian memberikan rekomendasi untuk beralih ke camilan dengan indeks glikemik rendah yang lebih kaya akan protein. Salah satunya adalah telur rebus, yang memiliki hampir 0 indeks glikemik dan memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa membebani gula darah. Kacang-kacangan tanpa garam, seperti almond, kenari, dan kacang tanah, mengandung lemak sehat dan protein yang membantu menjaga gula darah tetap stabil. Sementara mentimun atau wortel yang kaya akan serat pangan menekan lonjakan gula darah dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Dalam kasus Rina, beralih dari camilan buah ke sedikit beri dan kacang-kacangan berhasil menurunkan HbA1c-nya dari 9,8% menjadi 8,1% dalam waktu 3 bulan, dan perkembangan retinopatinya berhasil dihentikan. Ada beberapa aturan camilan cerdas yang perlu diingat oleh para penderita diabetes. Pertama, sangat penting untuk menggabungkan protein dengan lemak sehat saat ngemil. Contohnya, makan telur dengan alpukat jauh lebih baik dibandingkan dengan camilan tinggi gula lainnya. Kedua, untuk memperlambat lonjakan gula darah, sebaiknya makan sedikit buah hanya setelah makan utama. Ketiga, tentukan waktu dan jumlah camilan yang tepat agar tidak berlebihan. Keempat, jangan lupa untuk berjalan kaki selama 10 menit setelah ngemil. Pasien yang mengikuti prinsip-prinsip ini telah melaporkan penurunan variabilitas gula darah mereka rata-rata sebesar 38%, serta penurunan berat badan yang signifikan dan mengagumkan. Mengontrol kualitas dan kuantitas camilan yang dimakan bisa mengurangi kebutuhan akan obat-obatan dan menurunkan risiko komplikasi yang serius. Dengan sedikit perhatian terhadap pilihan camilan, kita bisa mengubah kualitas hidup dan menjaga kesehatan jangka panjang. Keempat adalah kebiasaan berbahaya mencampur nasi dengan sup atau kaldu. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Hidangan yang terlihat sederhana, seperti gukbap, sup dengan nasi, atau jigae bap, rebusan dengan nasi, yang seringkali dimakan tanpa melalui proses mengunyah yang cukup, dapat menghancurkan kontrol gula darah seseorang. Salah satu kebiasaan yang sangat digemari oleh lansia Jepang adalah mencampurkan nasi ke dalam sup atau kaldu. Bayangkan sebuah ritual makan yang penuh kehangatan, di mana nasi dimasukkan ke dalam misoshiru, sup miso, sup kimchi, atau bahkan sup tulang sapi, lalu diseruput dengan nikmat. Ini adalah bagian dari budaya makanan Jepang yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, meski tampak menyenangkan dan menenangkan, kebiasaan ini ternyata sangat berbahaya, bahkan bisa menjadi ancaman mematikan, terutama bagi penderita diabetes. Secara medis, kebiasaan ini menciptakan dua masalah serius yang tak bisa dianggap remeh.
Pertama, kebiasaan makan yang tergesa-gesa ini menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat cepat setelah makan. Hal ini disebabkan oleh proses konsumsi makanan yang begitu cepat, tanpa memberi waktu bagi tubuh untuk memprosesnya dengan baik. Ketika nasi dicampur dengan kaldu, teksturnya berubah menjadi seperti bubur setengah jadi. Ini membuat nasi menjadi lebih mudah ditelan tanpa harus dikunyah dengan benar, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengunyah. Makan dengan cepat tanpa mengunyah mengakibatkan makanan langsung masuk ke perut lebih cepat, menyebabkan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat yang lebih cepat pula. Dalam eksperimen yang saya lakukan di laboratorium, hasilnya sangat mencengangkan. Perbedaan gula darah pasca makan antara makan nasi dalam jumlah yang sama yang dicampur dengan kaldu secara cepat dan mengunyah nasi dengan perlahan, disertai lauk, menunjukkan perbedaan yang signifikan, rata-rata 52 mg/dl. Kedua, keberadaan natrium dan lemak dalam kaldu menambah beban berat pada tubuh kita, memperburuk risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Sebagian besar hidangan berbasis kaldu yang kita nikmati mengandung kadar natrium yang sangat tinggi. Misalnya, semangkuk miso shiru biasa mengandung 70 hingga 80% dari asupan natrium harian yang disarankan. Kaldu-kaldu lain, seperti sup tulang sapi atau sup iga, juga mengandung lemak hewani yang sangat signifikan. Kandungan ini bukan hanya meningkatkan tekanan darah, tetapi juga mengancam kesehatan jantung, membuka jalan menuju penyakit kardiovaskular yang mengerikan. Terlebih lagi, bagi pasien diabetes, risiko terkena penyakit kardiovaskular sudah 2 hingga 4 kali lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Ketika mereka secara rutin mengonsumsi kaldu yang tinggi natrium dan lemak, mereka semakin memperbesar kemungkinan risiko ini. Menurut Asosiasi Jantung Amerika, risiko terkena infark miokard pada pasien dengan diabetes dan hipertensi meningkat 6 kali lipat dibandingkan dengan populasi umum. Fakta yang seringkali terlupakan, namun sangat penting untuk diperhatikan, adalah pentingnya proses mengunyah itu sendiri bagi kontrol gula darah yang lebih baik. Mengunyah makanan secara menyeluruh merangsang sekresi inkretin, hormon yang membantu tubuh mengatur kadar gula darah dengan memperlambat proses pengosongan lambung dan meningkatkan pelepasan insulin. Akibatnya, kadar gula darah pasca makan akan naik secara lebih bertahap dan terkendali. Namun, dengan mencampur nasi dengan kaldu, kita menghilangkan fungsi fisiologis vital ini. Lalu, apa alternatif yang bisa kita terapkan untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi penderita diabetes? Berikut adalah beberapa metode makan sehat yang saya rekomendasikan untuk para pasien saya. Pertama, bangun kebiasaan mengunyah secara menyeluruh. Cobalah untuk mengunyah setiap suap nasi setidaknya 20 kali. Jangan terburu-buru menyelesaikan makan. Luangkan waktu untuk makan perlahan, sekitar 15 hingga 20 menit, agar tubuh bisa memproses makanan dengan baik. Hindari makan sambil menonton TV atau menggunakan ponsel, karena hal ini bisa membuat kita makan secara berlebihan tanpa sadar. Fokuslah hanya pada makanan yang ada di hadapan Anda. Nikmati setiap rasa, tekstur, dan aroma yang ada. Kedua, prioritaskan konsumsi makanan padat ketimbang kaldu. Ketika menikmati hidangan rebusan atau sup, batasi jumlah kaldu hanya 2 atau 3 sendok makan. Fokuskan perhatian Anda pada bagian makanan yang padat, seperti lauk sayuran, atau makanan yang kaya serat. Tambahkan lebih banyak lauk berbasis sayuran, bumbu-bumbu segar, atau bahan mentah yang sehat, daripada hanya mengandalkan kaldu. Jangan campur nasi dengan kaldu, tetapi kunyahlah nasi secara terpisah dan nikmatilah bersama lauk, untuk membantu pengelolaan gula darah yang lebih baik. Pasien yang meningkatkan frekuensi mengunyah makanannya melaporkan peningkatan kadar inkretin pasca makan hingga 45%, menunjukkan bahwa kontrol gula darah alami mereka bisa meningkat dengan sangat signifikan, tanpa bergantung pada obat-obatan. Satu hal yang tak kalah penting, mengunyah juga mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Makan dengan perlahan dan mengunyah makanan dengan cukup tidak hanya membantu kita merasa lebih kenyang dengan porsi yang lebih sedikit, tetapi juga mengurangi total kalori yang kita konsumsi. Ini adalah faktor penting dalam pengelolaan diabetes dan kontrol berat badan. Dengan kebiasaan makan yang lebih sadar, kita tidak hanya menjaga gula darah,
tetapi juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, memberikan tubuh kita waktu yang cukup untuk beristirahat dan berfungsi optimal. Jangan anggap remeh kebiasaan kecil seperti ini, mereka memiliki dampak yang luar biasa besar dalam perjalanan hidup kita yang sehat dan bermakna. Kelima dan kebiasaan paling berbahaya adalah makan camilan larut malam atau makan malam terlambat. Makan camilan larut malam atau makan malam terlalu terlambat merupakan kebiasaan yang mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang. Namun bagi penderita diabetes, kebiasaan ini bisa menjadi racun yang diam-diam merusak tubuh mereka. Banyak orang, terutama lansia, yang merasa terdorong untuk makan larut malam karena berbagai alasan. Ketika insomnia melanda atau hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga menonton televisi, camilan menjadi pilihan yang mudah dijangkau. Tapi tahukah Anda bahwa kebiasaan ini memiliki dampak yang sangat berbahaya, terutama bagi penderita diabetes? Ritme sirkadian tubuh manusia berfungsi untuk mengatur sekresi hormon dan aktivitas metabolisme kita dalam siklus 24 jam. Dan ini sangat memengaruhi bagaimana tubuh kita merespons makanan yang kita konsumsi. Salah satu poin yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa sensitivitas insulin dalam tubuh kita sangat bergantung pada waktu konsumsi makanan. Penelitian medis menunjukkan bahwa sensitivitas insulin mencapai puncaknya di pagi dan siang hari. Sementara di malam hari, efektivitas insulin turun dengan tajam, bahkan hingga 30 hingga 40% setelah jam 20 malam, meskipun makanan yang dikonsumsi tetap sama. Artinya, makan malam setelah jam tersebut dapat menyebabkan kadar gula darah yang lebih tinggi, dan lebih lama bertahan dalam tubuh. Lebih parah lagi, camilan larut malam seringkali menyebabkan hiperglikemia selama tidur, yaitu kadar gula darah yang sangat tinggi, yang bertahan berjam-jam tanpa banyak aktivitas fisik. Kondisi ini tidak hanya berbahaya bagi tubuh, tetapi juga secara perlahan merusak sel-sel tubuh kita, khususnya endotel vaskular, yang meningkatkan risiko komplikasi diabetes yang sangat serius. Ditambah lagi, makan larut malam memperburuk fenomena yang disebut efek fajar, di mana kadar gula darah secara alami meningkat antara pukul 4 hingga pukul 8 pagi. Bagi orang yang sehat, kondisi ini mungkin masih bisa diimbangi, tetapi bagi penderita diabetes, peningkatan kadar gula darah saat pagi hari ini akan jauh lebih tinggi, menyebabkan lonjakan yang sangat berbahaya pada kadar gula darah puasa mereka. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mengatur ritme sirkadian semakin menurun. Bagi orang muda, pemulihan dari gangguan tidur atau kebiasaan makan yang buruk mungkin tidak terlalu terasa. Tetapi bagi lansia, proses pemulihan ini jauh lebih lambat dan lebih sulit. Oleh karena itu, kebiasaan makan yang tidak teratur dan camilan larut malam menjadi ancaman serius bagi kesehatan penderita diabetes yang lebih tua. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menghindari bahaya ini? Berikut beberapa langkah yang saya rekomendasikan kepada pasien saya. Pertama, pastikan untuk menyelesaikan makan setidaknya 3 jam sebelum tidur. Idealnya, makan malam dilakukan antara pukul 18 hingga pukul 19, dan setelah jam 20, hindari makan apapun kecuali air. Mengikuti aturan sederhana ini saja sudah dapat membantu menstabilkan gula darah Anda secara signifikan. Kedua, makan malam harus ringan dan berfokus pada protein yang mudah dicerna, seperti ikan, dada ayam, atau tahu, untuk mengurangi lonjakan gula darah. Hindari karbohidrat berat yang bisa memperburuk masalah. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ketiga, ketika rasa lapar datang pada malam hari, hindari camilan berkalori tinggi. Alihkan perhatian Anda dengan minum air putih atau teh herbal tanpa gula. Jika Anda kesulitan tidur, coba untuk meminum teh herbal hangat atau melakukan peregangan ringan agar tubuh lebih rileks. Yang menarik, hanya dengan mengatur waktu makan saja, saya telah melihat pasien saya mengalami penurunan berat badan rata-rata 2 hingga 3 kg dalam waktu 3 bulan. Ini tentu sangat bermanfaat bagi penderita diabetes yang memiliki berat badan berlebih. Selain itu, praktikan puasa intermiten, seperti berhenti makan setelah pukul 19,
yang telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin hingga 28% pada pasien yang melakukannya. Saya telah membahas 5 kebiasaan makan yang sangat berbahaya bagi orang yang berusia di atas 60 tahun. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya meningkatkan kadar gula darah, tetapi juga meningkatkan risiko komplikasi diabetes dan bahkan mempercepat kematian. Namun, ada cara-cara mudah yang bisa diterapkan untuk memperbaiki kebiasaan buruk ini dan memastikan kita memiliki usia tua yang sehat. Salah satu strategi yang sangat saya rekomendasikan adalah metode pembagian piring, di mana Anda membagi piring Anda menjadi 3 bagian, setengah untuk sayuran dan rumput laut, 1/4 untuk protein, dan 1/4 untuk karbohidrat. Ini membantu mengurangi konsumsi karbohidrat dan menyeimbangkan asupan nutrisi. Selain itu, cara makan juga penting. Mulailah makan sayuran dan protein terlebih dahulu, lalu konsumsi karbohidrat terakhir. Metode ini dapat mengurangi lonjakan gula darah setelah makan hingga 30%. Ketiga, biasakan berjalan kaki selama 10 menit setelah makan. Ini dapat membantu penyerapan glukosa di otot dan menurunkan gula darah secara signifikan. Pasien saya yang melakukannya melihat penurunan gula darah pasca makan rata-rata 20-30 mg/dl. Keempat, bangunlah diet dengan fokus pada makanan yang memiliki indeks glikemik rendah, seperti nasi merah, oatmeal, sayuran hijau, dan buah-buahan rendah gula. Ini membantu pengelolaan gula darah yang lebih stabil. Kelima, tetap terhidrasi dengan baik. Kekurangan cairan dalam tubuh dapat meningkatkan kadar gula darah, jadi pastikan untuk minum setidaknya 1,5 hingga 2 liter air setiap hari, dan hindari minuman manis yang bisa meningkatkan kadar gula darah Anda. Terakhir, pertahankan jadwal makan yang teratur. Makan secara teratur sangat penting untuk menjaga gula darah tetap stabil dan menghindari lonjakan yang berbahaya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, banyak pasien saya yang melaporkan penurunan gula darah yang signifikan dalam waktu 3 hingga 6 bulan, dengan penurunan ketergantungan pada obat-obatan, normalisasi berat badan, dan penurunan drastis dalam insiden komplikasi diabetes. Kebiasaan makan yang lebih sehat, teratur, dan cermat bisa membawa perubahan besar dalam kesehatan Anda, bahkan di usia lanjut. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Dari apa yang telah kita bahas, apa yang paling Anda pelajari sejauh ini? Apa satu hal yang akan Anda praktikkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menonton video ini? Silakan tulis komentar Anda di bawah video ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, bagikan, dan subscribe ke saluran YouTube kami. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.